Some of the most extensive tunnels have been dug at Cu Chi, 25 miles northwest of Saigon. That led to the formation of an American volunteer unit called the Tunnel Rats. Their assignment was to hunt the enemy underground. Guys, kemarin kita sudah membahas tentang penjara Pukou, tempat di mana tahanan Vietnam Utara mengalami penyiksaan kejam di tangan Vietnam Selatan. Tapi seperti yang kalian tahu bahwa Vietnam Utara justru yang memenangkan perang saat itu. Tidak seperti Vietnam Selatan yang dibantu oleh Amerika Serikat dengan teknologi dan senjata modernnya. Vietnam Utara justru menang dengan cara yang tidak biasa karena mereka mengandalkan strategi perang tradisional yang luar biasa. Salah satu senjata rahasianya adalah terowongan Cu Chi atau Cu Chi Tunnel. Apa itu terowongan Cu Chi dan mengapa mereka bisa memenangkan perang dengan cara tradisional? Bagaimana cerita lengkapnya? Simak di channel Jamur Story ini, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Dan kisah nyata kali ini berjudul Terowongan Cu Chi Tunnel. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Awal cerita dimulai pada Perang Vietnam yang berlangsung dari tahun 1955 hingga 1975 dengan dua kubu yang berlawanan, yakni Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, dan beberapa negara lain yang bergabung dalam blok barat. Mereka menerima bantuan berupa senjata canggih, bom, kendaraan lapis baja, hingga pesawat tempur. Amerika juga menggunakan senjata kimia berbahaya seperti Agen Orange yang merusak ekosistem dan menyebabkan kelainan genetik hingga saat ini. Sedangkan Vietnam Utara mendapatkan dukungan dari Uni Soviet, Tiongkok, dan negara-negara komunis lainnya. Mereka tidak memiliki akses terhadap teknologi militer sekelas Amerika, tetapi mereka sangat mengandalkan taktik perang gerilya dan strategi tradisional yang cerdas untuk menghadapi musuhnya. Di tengah keterbatasan, Vietnam Utara menciptakan jaringan terowongan bawah tanah yang dikenal sebagai Cu Chi Tunnel. Sebagai informasi, terowongan Cu Chi ini sebenarnya sudah ada dan pertama kali dibangun pada akhir tahun 1940-an saat Vietnam masih berperang melawan penjajah Prancis dalam Perang Indochina pertama di tahun 1946 hingga 1954. Awalnya, terowongan ini dibuat sederhana sebagai tempat persembunyian dan jalur komunikasi bagi pejuang Viet Minh. Namun, ketika Perang Vietnam meletus pada tahun 1955, jaringan terowongan ini dikembangkan menjadi lebih luas dan kompleks. Pada tahun 1960-an, selama perang melawan Vietnam Selatan dan Amerika Serikat, Viet Cong atau kelompok pejuang gerilya komunis yang bertempur melawan Amerika Serikat dan Vietnam Selatan saat itu, akhirnya mereka memperluas dan memperkuat terowongan Cu Chi Tunnel, menjadikannya jaringan bawah tanah sepanjang lebih dari 250 km. Ini sangat panjang, guys. Terowongan ini bukan hanya tempat persembunyian saja, guys, tetapi juga markas perang yang lengkap dengan dapur, rumah sakit, gudang senjata, dan jalur komunikasi hingga jalur penyergapan dan pelarian yang sulit dideteksi oleh musuh.
Struktur dan kondisi terowongan Kuchitano ini sangatlah luas, rumit, dan membuat takjub. This is perhaps 80 centimeters high, and probably about 50 to 60 centimeters wide. You can definitely not stand up in here. Terowongan Kuchi terdiri dari beberapa tingkat dengan fungsi berbeda, yakni lapisan pertama dengan kedalaman 3 hingga 4 meter di bawah tanah digunakan sebagai tempat tinggal sementara dan jalur mobilisasi. Sedangkan di lapisan kedua, lebih dari 6 meter dalamnya berfungsi sebagai gudang senjata dan rumah sakit. Di lapisan ketiga, hingga 12 meter di bawah tanah menjadi jalur utama untuk berpindah lokasi dan melarikan diri jika musuh menemukan pintu masuk. Jika kita masuk ke dalam terowongan ini, otomatis kalau nggak tahu jalan, pasti tersesat guys. Dengan panjang 250 km, itu sangat sulit kalau kita tidak ada petanya guys. Terowongan ini dibuat sempit agar hanya orang Vietnam yang bisa melewatinya. Sedangkan tentara Amerika yang badannya lebih besar sulit masuk. Dan kalaupun sudah masuk, tentunya tentara Amerika Serikat akan sulit bergerak di dalamnya. Never feet first anywhere. Risky business for them. So you had to have somebody on your feet when you went through. Always went in with your hands out in front of you too, because if you got your arms trapped to your side, you were stuck there. Udaranya pengap, gelap, dan penuh jebakan bagi musuh yang mencoba masuk. Lorong-lorongnya sangat sempit, memaksa para pejuang untuk merayap dalam kegelapan total. Selain itu, dalam beberapa bagian, terowongan diperkuat dengan kayu atau tanah liat agar tetap stabil. Karena keterbatasan senjata modern, Viet Cong menggunakan perangkap tradisional yang mengerikan untuk melawan musuh. Beberapa perangkap yang terkenal antara lain Panji Stick Trap, yakni lubang jebakan yang dipenuhi bambu runcing beracun. Saat musuh jatuh ke dalamnya, bambu tajam ini menancap di tubuh mereka, menyebabkan luka parah yang sulit disembuhkan. Racun yang dioleskan pada bambu meningkatkan resiko infeksi, membuat korban semakin menderita. Lalu, rolling trap, yakni perangkap berbentuk batang bambu berputar dengan paku tajam. Saat musuh menginjaknya, batang ini akan berputar dan paku tajam akan menusuk kaki atau tubuh mereka, sehingga melumpuhkan mereka dalam hitungan detik. Ada lagi door trap, yakni sebuah tombak kayu yang terikat di atas pintu masuk. Ketika musuh membuka pintu, tombak ini akan jatuh dengan cepat menancap pada kepala atau tubuh bagian atas, menyebabkan kematian instan atau luka serius. Bouncing Betty, yakni bom jebakan yang tertanam di tanah dan meledak pada ketinggian pinggang. Ledakannya menghancurkan organ vital dan melukai siapapun yang berada di sekitarnya, membuatnya menjadi senjata yang sangat mematikan. Venomous Pit, yakni lubang jebakan yang dipenuhi ular berbisa atau kalajengking. Saat musuh jatuh ke dalamnya, hewan-hewan beracun ini akan menyerang mereka, menyebabkan kepanikan dan kematian perlahan akibat bisa yang mematikan. Selain perangkap, Viet Cong juga menggunakan senjata rakitan seperti granat bambu dan tombak beracun. Mereka memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk menciptakan senjata yang efektif dalam perang ini. Selain menggunakan perangkap mematikan, Viet Cong juga menyamarkan jalur masuk ke dalam terowongan dengan menaburkan bubuk merica agar anjing pelacak Amerika kesulitan mendeteksi mereka. Ketika dalam pertempuran dan musuh mengejar mereka, para pejuang Viet Cong bisa tiba-tiba menghilang, bersembunyi di dalam terowongan yang tanpa disadari bahwa Viet Cong tepat di bawah kaki tentara Amerika. Saat tentara Amerika menemukan terowongan musuh,
Mereka mencoba membasmi Vietcong di terowongan dengan menggunakan ular berbisa yang dimasukkan ke dalam terowongan yang mereka temukan. Namun, strategi ini justru berbalik menyerang mereka. Para pejuang Vietnam Utara tidak hanya mampu menangkap ular-ular tersebut, tetapi juga menggunakannya sebagai sumber makanan bergizi karena persediaan makanan di dalam terowongan sangat terbatas. Selain itu, Vietcong juga memanfaatkan ular sebagai senjata. Mereka mengikat ular berbisa di tempat-tempat tertentu sehingga ketika tentara Amerika melewatinya, ular-ular itu akan menyerangnya. We found this a couple of times where they actually had the snake tied to a piece of bamboo that was stuck into the top of a tunnel. It's probably been tied up there for 3 or 4 days, and that viper will strike at whatever comes through. Tujuan mereka bukan untuk membunuh seketika, tetapi mencederai musuh. Dengan begitu, tentara Amerika sibuk mengurusi pasukan yang terluka, sehingga melemahkan kekuatan tempur mereka secara keseluruhan. Tentara Amerika melancarkan Operasi Crane tahun 1966 dan Operasi Cedar Falls tahun 1967 untuk menghancurkan terowongan ini. Mereka mengerahkan ribuan pasukan dan mencoba mengebom area Cu Chi secara besar-besaran. Namun, Vietcong sudah mengantisipasi serangan ini dengan membuat jalur darurat sehingga mereka tetap bisa bertahan. Bahkan, banyak tentara Amerika yang menyerah karena kelelahan, stres, dan kehilangan moral akibat taktik gerilya yang terus-menerus. Tentara Amerika tidak hanya mengandalkan bom untuk menghancurkan Cu Chi Tano, tetapi juga mencoba menggunakan gas beracun. Mereka menyemprotkan gas berbahaya ke dalam terowongan dengan harapan dapat membunuh atau memaksa Vietcong keluar dari persembunyian mereka. Namun, para pejuang Vietcong telah mengantisipasi ancaman ini dengan menciptakan sistem ventilasi tersembunyi yang memungkinkan mereka tetap bernapas dan bertahan di dalam terowongan. Selain itu, mereka juga menggunakan kain basah untuk menutupi wajah dan meminimalkan efek gas beracun. Selain gas beracun, tentara Amerika juga mencoba membanjiri terowongan dengan air untuk memaksa Vietcong keluar. Mereka memompa air ke dalam terowongan dengan harapan dapat merusaknya atau membuatnya tidak bisa dihuni. Namun, sistem drainase yang cerdas serta desain terowongan yang berliku-liku membuat upaya ini gagal. Air yang dipompa tidak bisa mencapai seluruh bagian terowongan karena mereka mengalihkan air ke bagian terbawah terowongan yang mengalir ke sungai. Bahkan diketahui bahwa terowongan yang sebelumnya terasa panas dan pengap menjadi sejuk dan dingin setelah dialiri air oleh Amerika. Selain itu, Cu Chi Tano juga menjadi basis serangan besar selama serangan Tet 1968 sehingga mengejutkan pasukan Amerika dan Vietnam Selatan. Serangan ini membuktikan bahwa Vietcong bisa melancarkan operasi militer berskala besar dengan bantuan jaringan terowongan mereka. Cu Chi Tano terbukti menjadi senjata ampuh dalam melawan Amerika Serikat. Pejuang Vietcong bisa menyergap musuh lalu menghilang ke dalam terowongan tanpa jejak. Pada akhirnya, meskipun Vietnam Selatan memiliki teknologi militer yang lebih maju, mereka kalah. Tahun 1975, Vietnam Utara berhasil merebut Saigon yang sekarang disebut Ho Chi Minh City dan menyatukan Vietnam di bawah pemerintahan komunis. Hari ini guys, Cu Chi Tano menjadi destinasi wisata sejarah populer di Vietnam. Wisatawan bisa masuk ke dalam beberapa bagian terowongan dan melihat jebakan tradisional yang digunakan dalam perang. Suasana di dalamnya masih terasa sangat menegangkan, seolah-olah kita dibawa kembali ke masa perang.
Pemerintah Vietnam telah merestorasi beberapa bagian terowongan agar lebih aman bagi wisatawan. Selain itu, terdapat museum yang menampilkan berbagai peninggalan perang, termasuk senjata, seragam tentara, serta dokumentasi sejarah Cucitano. Tur ini memberikan gambaran nyata tentang perjuangan Viet Cong dan bagaimana mereka bertahan dalam kondisi ekstrim. Cucitano adalah bukti nyata bahwa strategi perang gerilya dan ketahanan mental dapat mengalahkan kekuatan militer yang lebih canggih. Jaringan terowongan ini tidak hanya berperan aktif dalam kemenangan Vietnam Utara, tetapi juga menjadi simbol perjuangan rakyat Vietnam. Oke lah guys, cukup sekian video yang saya bawakan kali ini. Bagaimana menurut kalian dengan pembahasan kali ini? Menurut saya, orang-orang Vietnam yang membuat terowongan ini sangatlah cerdik, pinter, sehingga bisa mengelabui para tentara Amerika Serikat dan tentara-tentara lainnya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kritik dan saran sangatlah membantu. Apalagi yang akan kita bahas selanjutnya, tulis di kolom komentar. Bye-bye guys, salam waspada.